Surprise malam ini. Radit membawa Nada ke padang rumput yang cukup besar di mana sudah ada satu tenda besar di tengahnya dengan kurang lebih 20 tenda kecil di sekelilingnya yang jaraknya agak jauh dari tenda besar. Apa kita akan camping? Ada senyuman di wajah Nada saat melihat banyaknya tenda di padang rumput itu. Kita camping malam ini di sini. Kita bikin barbecue malam ini di sini. Lihatlah ke atas. Radit berhenti berbicara membiarkan Nada untuk menatap ke langit. Wah, bintangnya banyak banget sayang. Jawab Nada sangat bahagia saat menatap bintang di langit. Apa tadi dia bilang? Sayang. Ups, apa tadi aku bilang? Kenapa keceplosan memanggil sayang ya? Kata-kata yang keluar dari bibir Nada memberikan stimulus kebahagiaan kepada Radit, di mana senyumnya sudah mengembang, dan bibirnya langsung menempel pada bibir Nada saat itu juga, tanpa memberikan jeda kepada Nada untuk mengatakan sesuatu. Itu tanda terima kasih untukmu, karena sudah memanggilku sayang. Jawab Radit tak hanya dalam jarak beberapa sentimeter wajahnya dari wajah Nada, setelah Radit menyatukan bibirnya dengan bibir Nada. Kau ini, mana ada yang seperti itu tanda terima kasih? Aku rugilah kalau seperti itu dibilang tanda terima kasih. Kau untung, aku rugi. Jawab Nada sambil menunjukkan wajah cemberut untuk menutupi semu merah di wajahnya. Semua wanita itu menginginkan bisa berdekatan seperti ini denganku. Dan kau satu-satunya wanita yang beruntung bisa berdekatan denganku. Jawab Radit asal sambil menggandeng tangan Nada menuju ke tenda yang paling besar di tengah padang rumput. Harusnya kau tambahkan dalam kalimatmu wanita lain yang bukan istrimu. Celetuk Nada agak geram dengan pernyataan yang diberikan oleh Radit. Api unggun, alat barbecue, lampu tenda, meja, cool box, dan 2 tempat duduk sudah ada di depan tenda semua. Persiapan memang sudah diatur oleh ajudan Radit saat Radit mengingatkan di kebun teh kemarin. Sedangkan di dalam tenda, makanan ringan dan banyak sekali minuman botol termasuk air mineral sudah ada di dalam sana. Ada apa? Kenapa menatapku seperti itu? Tanya Radit agak kikuk dengan tatapan Nada. Tuan Muda Raditya Abimanyu Prayoga, Anda berencana untuk camping atau pindahan rumah sih? Masa camping seperti ini? Nada mengernyitkan dahinya dan menunjukkan bahwa Nada sedang protes. Ini kan namanya glamping, glamour camping. Lagian tujuan untuk camping kan bukan untuk susah-susah, tapi menikmati tidur di dalam tenda sambil menikmati indahnya alam. Hehe. Jawab Radit membela diri sambil tersenyum kecil. Terserah kau sajalah. Sulit bicara denganmu. Ayo kita kenalan ke orang-orang yang camping bersama kita sekarang, supaya ada teman ngobrol. Nada sudah ingin menarik tangan Radit keluar, tapi tangannya ditahan oleh Radit untuk tetap di dalam tenda. Mau kenalan sama siapa? Ajudanku, bisik Radit di telinga Nada. Hah? Ajudanmu? Jadi semua tenda yang ada di sekeliling kita ini bukan orang yang camping juga? Tapi mereka semua adalah ajudanmu? Nada sudah bicara dengan suara agak tinggi kepada Radit. Dasar orang gila. Mau camping saja suka menyusahkan banyak orang. Manusia yang satu ini. Aku benar-benar kehabisan ide menilai jalan pikirannya. Dasar tuan muda manja. Gumam Nada dalam hatinya. Radit mengangguk dan tersenyum pada Nada. Sudahlah, jangan berpikir macam-macam. Kita nikmati saja camping malam ini. Sekarang aku sudah lapar. Ayo kita bikin barbecue. Radit menarik tangan Nada keluar untuk menyiapkan menu makan malam mereka. Percuma berdebat dengan Radit. Nada akhirnya pasrah mengikuti apa keinginan tuan muda manja yang saat ini sedang bersamanya. Anggap saja aku pengasuh bayi besar ini. Bayi yang banyak maunya. Nada nyinyir di dalam hatinya kepada Radit. Tapi Radit tidak seburuk yang Nada pikirkan. Dia cukup ahli untuk menyiapkan semua kebutuhan saat camping, termasuk dalam menyiapkan perlengkapan barbecue. Hampir tidak ada yang dilakukannya salah. Bahkan Nada tidak perlu repot-repot membantunya. Hanya sedikit-sedikit saja kalau disuruh oleh Radit. Sisanya, Radit mengerjakannya sendiri dan melarang Nada untuk terlalu lelah membantunya. Bagaimana kau bisa melakukan itu semua? Tanya Nada penasaran melihat kelihayan Radit menyiapkan semua kebutuhan saat camping. Aku dulu kan anggota Scout,
pramuka. Radit diam sejenak kemudian melanjutkan kata-katanya. Aku juga suka melakukan olahraga fisik, seperti naik gunung, panjat tebing, sailing, fishing. Pokoknya aku suka semua itu. Jawab Radit menjelaskan semua hobinya sambil membawa makanan yang sudah siap ke meja mereka. Wah, keren. Itu salah satu cita-citaku naik Gunung Semeru. Aku pengen banget ke Bromo. Aku pengen naik ke puncak Semeru. Tapi dulu gagal. Nada menimpali obrolan dengan Radit. Kenapa? Tanya Radit sambil duduk di kursinya dan menyiapkan peralatan makannya. Gak boleh sama ayah. Kata ayah yang ikut semuanya cowok. Ceweknya cuman aku sendirian. Jadinya disuruh gak usah ikut. Habiskan anak pecinta alam di SMA aku memang rata-rata cowok. Nada menjelaskan sambil mencoba barbecue hasil buatan Radit. Enak banget. Kamu pinter banget bikinnya. Puji Nada kepada Radit. Kalau suka makan yang banyak ya. Kalau kurang, nanti kita bikin lagi. Masih banyak kok. Radit tersenyum senang melihat Nada suka dengan masakannya. Jadi sekarang gak ada aturan buat diet. Buat ngurangin makan, jaga body, larangan buat cewek makan banyak, itu semua udah gak berlaku. Hihihi, celetuk Nada mengomentari kata-kata Radit yang menyuruhnya makan yang banyak. Untuk malam ini bebas. Karena aku yang masak, kamu harus makan banyak masakanku. Dasar tuan semena-mena. Nada mencibir kepada Radit, tapi langsung melanjutkan memakan makanannya. Rasa makanannya memang benar-benar enak, hihihi. Mumpung makan gratis. Mayanlah Nada, kapan lagi kau bisa makan masakan buatannya? Nada di dalam hatinya. Malam ini Radit benar-benar tidak membatasi Nada untuk makan. Sebelum makanan yang ada di meja habis, Radit sudah menyiapkan yang lainnya lagi, sehingga tidak habis-habis. Hingga akhirnya, Nada menyerah kekenyangan. Perutnya sudah full dan masih menyisakan 3 tusuk barbecue lagi di meja, dan Radit pun menghabiskannya. Wah, masakan kamu enak banget. Sayangnya aku udah kenyang, jadi gak bisa ngabisin. Padahal aku masih pengen makan lagi. Jawab Nada jujur setelah meminum air di gelasnya. Duduk di sana yuk. Radit mengajak Nada pindah ke sofa bed sambil menikmati indahnya bintang-bintang yang ada di atas langit. Saat ini, sudah hampir jam 10 malam. Langit malam yang cerah dan bertabur bintang membuat suasana malam ini begitu romantis. Kamu tahu nggak, itu gugus bintang apa? Tanya Radit kepada Nada sambil menunjuk sebuah gugus bintang di atas langit. Nada menggeleng. Aku nggak ngerti kayak gituan sama sekali. Aku buta yang kayak gituan, hihi. Nada tertawa kecil setelah menyelesaikan kalimatnya, tapi tetap memandang ke atas langit. Bakalan ada bintang jatuh nggak ya? Mau nungguin? Enggak juga sih, ya kali aja gitu ada meteor lewat. Celetuk Nada menanggapi komentar Radit. Mau apa? Minta diwujudkan keinginan. Kali ini Radit merubah posisi kepalanya tidak lagi menatap ke langit, tapi menatap ke Nada yang ada di sebelahnya. Nada mengangguk antusias. Hahaha, dasar bocah. Biarin aja sih. Nada melirik Radit, mencibir kepada Radit, lalu kembali menatap bintang-bintang dan meneruskan kalimatnya. Bintang di langit kerlip engkau di sana memberi cahayanya di setiap insan. Malam yang dingin, kuharap engkau datang, memberi kerinduan di sela mimpi-mimpinya. Nada mendendangkan sedikit lirik lagu tentang bintang yang menjadi favoritnya dari sejak kecil. Kemudian tersenyum, dan menaruh kedua tangannya di belakang kepalanya yang sedang dalam posisi setengah tidur, dengan matanya menatap lurus ke atas, larut dalam pikirannya sendiri, tanpa memikirkan seseorang di sampingnya sedang menatapnya. Suaramu bagus juga. Kalau punya anak perempuan, pasti suaranya sebagus kamu. Aku mau anak perempuan, supaya mirip sama kamu. Aku suka, karena kamu lucu, cantik, lugu. Tapi kenapa aku susah mengerti kamu ya? Aku sulit menebak sikapmu. Kadang kamu seperti cermin yang sangat mudah ditebak. Kadang kamu seperti lubang hitam yang menelan apa saja ke dalamnya. Dan sulit sekali ditebak seberapa besar kekuatannya. Apa keinginannya. Dan kadang, kamu juga terlihat begitu mandiri di satu sisi, tapi kekanak-kanakan di sisi lainnya. Gadis kecil yang selalu menggangguku. Aku tidak yakin bisa melepaskanmu dengan mudah.
Untuk kali ini, aku tidak bisa menjanjikan apa-apa. Aku tidak tahu bagaimana nasib kita ke depannya. Tapi saat ini, aku tak ingin lagi menolak perasaanku. Aku akan mencoba mengikuti alurnya saja. Maafkan jika aku akan menyakitimu. Aku tidak akan berjanji aku tidak akan menyakitimu. Karena kau yang memulai duluan. Kau yang menyakitiku lebih dulu. Tanpa aku sadari, hatiku sekarang sudah sangat terluka. Mengingat kita tidak akan bisa seperti ini lagi besok-besok. Bisik Radit lirih di dalam hatinya mengingat kurang dari 12 jam lagi, mereka tidak akan bisa lagi seperti ini. Kamu mau nyanyi lagu itu? Tunggu sebentar, aku ambil gitarku. Radit masuk ke dalam tenda tanpa menunggu Nada menjawabnya, dan mengambil gitarnya, lalu kembali duduk di samping Nada. Kamu bisa main gitar? Tanya Nada sangat antusias dan sambil tersenyum senang. Radit juga menatap Nada sambil mengangguk dan tersenyum. Lalu lantunan petikan gitar akustik mulai terdengar dari gitar milik Radit, dan Nada otomatis bernyanyi saling beriringan dengan suara gitar Radit. Malam ini, mereka tidak hanya menyanyikan satu buah lagu, Nada menyanyikan beberapa lagu, dan setelah Nada lelah, gantian Radit yang menyanyikan lagu untuk Nada. Malam ini ada canda tawa di sela-sela iringan lagu. Ada kebahagiaan yang menemani mereka berdua di sepanjang malam. Langit yang cerah dan dipenuhi bintang membuat suasana sangat mendukung kegiatan camping Radit dan Nada. Semua hal mengalir bagaikan air, tanpa skenario. Hubungan keduanya semakin dekat, ikatan hati juga semakin terjalin. Ternyata aku sangat pintar memainkan gitar. Suaramu juga bagus saat menyanyikan lagu. Apa dulu kau seorang anak band? Tanya Nada menyelidik kepada Radit. Radit menggeleng. Aku bermain gitar hanya untuk menghilangkan suntuk kalau aku sedang lelah belajar. Jawab Radit singkat. Apa kau pernah camping seperti ini? Lalu memainkan gitarmu seperti ini bersama orang lain sebelum bersamaku?